Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, lagu tadi yang diputar di awal itu bukan sholawat ya. Itu adalah salah satu lagu yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Ya memang redaksinya bahasa Arab. Di situ ada dikatakan wulidal masihu ilahuna. Ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya telah dilahirkan eh, Isa Al-Masih atau Yesus, ilahuna itu artinya Tuhan kami atau Tuhan kita. Itu busyrolana, busyrolana juga katanya tadi itu ya, yang artinya kegembiraan atau kabar gembira bagi kita itu. Nah, itu karena lagunya mirip sekali dengan sholawat ya, dengan apa namanya aransemen musiknya, kemudian penyanyinya itu mirip dengan lagu sholawat yang biasanya umat Islam mendengarkan lagu-lagu sholawat semacam itu ya. Jadi tanggapan saya yang pertama mengenai lirik lagu dan mengenai aransemen itu adalah hak siapa saja, mau bagaimanapun caranya, kreativitasnya untuk membuat lagu, yaitu adalah terserah dari mereka ya. Karena di kalangan umat Islam juga banyak yang membuat lagu-lagu religi yang mirip dengan lagu-lagu kerohanian misalnya. Akan tetapi karena ini dia dinyanyikan dalam bahasa Arab, khawatirnya itu adalah dari kalangan kaum muslimin yang tidak ngerti bahasa Arab, gitu ya, yang tidak paham terjemahannya atau tidak paham maknanya. Karena kadang-kadang kalau lagi ada kegiatan gotong royong di masjid atau di musola, kita sering memutar lagu-lagu sholawat. Nah, jangan-jangan gara-gara lagu ini kedengarannya enak didengar, kemudian itu kita putar di masjid untuk mengiringi kegiatan gotong royong. Nah, kalau saya sih merekomendasikan ketika kita memutar lagu sholawat, itu kita cari penyanyi-penyanyi yang memang sudah terkenal muslim. Kalau misalnya sholawat-sholawat yang enak itu misalnya sholawatannya Habib Syekh, nah itu kita putar ya. Jangan kita cari lagu-lagu yang aneh atau yang orang-orangnya di dalam lagu itu kita tidak mengenalnya. Apalagi di video itu kan para penyanyinya tidak ada yang pakai jilbab. Nah, sehingga ini video ini perlu untuk kita buat untuk wanti-wanti, memberikan apa namanya, batasan kepada umat Islam terutama agar menyeleksi lagu-lagu sholawat yang perlu untuk didengarkan. Karena lagu yang tadi itu menyampaikan kisah tentang Isa Al-Masih ya, kisah tentang Yesus Kristus yang menurut kepercayaan orang Kristen itu adalah Tuhan mereka. Kalau ini kita putar di masjid atau kalau kita putar di waktu gotong royong pembangunan madrasah misalnya, maka ini sama saja dengan kita menyebarluaskan apa namanya, pesan-pesan ketuhanan yang bertentangan dengan akidah kita. Iya, kalau misalnya orang awam tidak tahu misalnya tentang lirik lagu itu maknanya, tentu saja mereka hanya menikmati liriknya dan hanya apa namanya, terkesan dengan suasananya, dikiranya itu adalah lagu puji-pujian kepada Nabi Muhammad atau lagu puji-pujian, lagu religi yang artinya memberikan nuansa untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya kita dari mendengar sholawat itu jarang fokus kepada liriknya, apalagi kalau ini adalah lagu Arab gitu ya. Tapi kita lebih fokusnya itu kepada senang mendengar musiknya. Tetapi kita perlu sebarkan video ini untuk agar tidak diputar ketika kegiatan-kegiatan keagamaan atau tidak dijadikan sebagai salah satu menu playlist di dalam gadget kita sebagai sesuatu yang akan kita dengar setiap hari ya. Kita umat Islam terutama saudara-saudara kita yang dari tarik suara, yang suaranya bagus-bagus itu sudah menciptakan, membuat lagu-lagu sholawat yang bisa menemani hari-hari kita. Jadi kalau untuk lagu yang tadi diputar itu, ya di-skip aja ya, di-skip aja bukan berarti kita tidak bertoleransi terhadap non-muslim ya, tetapi itu adalah lagu yang memiliki nuansa penyampaian akidah atau penyampaian kepercayaan mereka. Jadi cukuplah didengar oleh orang-orang Kristen saja misalnya gitu ya. Kalau oleh kita, ya saya rasa tidak perlu untuk kita dengarkan karena, eee,
isi dari lirik lagu itu bertentangan dengan kepercayaan kita, sehingga kita jangan manggut-manggut sambil mendengarkan lagu itu. Jadi seolah-olah kita menerima, pesan-pesan yang ada di dalam lagu tersebut. Nah, jadi gitu ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Ya memang dalam hal pembuatan lagu-lagu sholawat ini sekarang banyak sekali kreasinya ya, yang kadang-kadang menurut saya berlebihan. Misalnya membuat lagu sholawat dengan koplo, dangdut, kemudian, banyak sekali umat Islam nih kalau bersholawat itu sambil joget-jogetan, bercampur laki perempuan. Ya saya harapkan kepada jamaah kaum muslimin supaya cara-cara semacam ini sebaiknya dihindari, karena bisa jadi kita niatnya bersholawat untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah kalau dengan cara-cara semacam ini, cara-cara yang berlebihan itu malah seperti merendahkan sholawat dan hanya mengedepankan hawa nafsu kita saja dalam, mengubah syair-syair, sholawat ya. Demikian barangkali video ini saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.